Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isrodin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas PGRI Madiun tahun 2022. Saya juga merupakan guru bimbingan dan konseling di SMP Tahfiz Al-Quran Terpadu Madinatul Quran, Kota Depok, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik layanan bimbingan konseling, yaitu bimbingan klasikal dengan topik menentukan sekolah lanjutan. Dan pada video kali ini, saya akan menggunakan teknik experiential learning. Berikut adalah video praktik layanan yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar menjadi perbaikan di kemudian hari. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pada semangat dari suasana, kemudian dari suara juga tadi menggelegar. Ya, terima kasih kembali lagi bertemu dengan saya, layanan bimbingan dan konseling. Namun sebelum kegiatan ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Dan di antara kalian mungkin ada yang bisa membantu memimpin doa. Saya Soji, silakan Soji. Istiadat mustahilkan wa bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Soji. Nama lengkapnya Soji siapa? Alfian Wijaya. Alfian Wijaya. Alfiano Wijaya. Alfiano Wijaya, bagus banget namanya. Soji Alfiano Wijaya. Terima kasih sudah membantu memimpin doa. Terus saya absen dulu ya, seperti biasa. Ya, pertama Akhtar ada. Abu Bakar, Agisna, hadir. Mufli, sakit apa Mufli? Albana, Fitra, Raffi, Rifa, ya. Jadi yang nggak hadir hanya Mufli ya? Oke, Mufli. Mufli sakit demam. Ya, kita doakan semoga Mufli cepat sembuh. Kalau yang di sini gimana kabarnya? Pada sehat semua ya?
Oke, tadi sebelum saya masuk sini pelajaran apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Susah. Susah. Bahasa Inggris rata-rata yang biasanya ngomong pada susah. Tapi gurunya enak ya, seru ya? Pak siapa emang? Emang dari dulu terkenal emang orangnya seru. Bahasa Inggris susah, tapi karena gurunya seru jadi asik. Alhamdulillah kalau kabarnya pada sehat, semangat selalu belajar tanpa kenal lelah karena untuk kebaikan masa depan kita. Oke, hari ini ada yang mungkin tahu kira-kira tema pelayanannya apa? Oke, karena kalian sudah berada di bangku kelas 9 semester 1, otomatis SMP itu kan dari kelas 7 kemudian kelas 8 kelas 9. Setelah itu lulus ya? Tentu harapannya lulus semua. Iya dong. Masuk bareng juga lulus bareng. Nah, setelah lulus otomatis kan kalian mau sekolah lagi. Kalian mau melanjutkan sekolah lanjutan. Jadi pada kesempatan kali ini layanannya adalah temanya menentukan sekolah lanjutan. Menentukan sekolah lanjutan. Tahu Galang sekolah lanjutan itu apa? SMA, kata Galang SMA, betul? Betul. Salah satu sekolah lanjutan adalah SMA. Nah kali ini saya akan kupas tuntas, saya akan sampaikan layanan ini, topik layanan ini lebih detail lagi, agar kalian paham, agar kalian semua nanti dalam menentukan sekolah tujuan bukan hanya berdasarkan perasaan atau hanya sekedar ikut-ikutan, tapi memang tahu kelebihan, kemudian kekurangan, kemudian jenis-jenis sekolah lanjutan dan lain sebagainya. Oke, dapat dipahami? Dapat dipahami? Oke, terus kegiatannya seperti biasa 80 menit ya, 2 jam pelajaran. Namun sebelum saya mulai tampilkan PowerPoint-nya, saya ingat kalian semua butuh penyegaran biar lebih semangat, ya nggak? Ya. Ngantuk ya? Ayo ngantuk. Oke, gampang saja. Ice breakingnya itu kita saya mengucapkan pagi, kalian tepuk satu kali. Contoh pagi. Terus kalau saya bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, kalian tepuk setengah. Kalau usah bunyi berarti kalau setengah ya, kan malam-malam nanti ganggu orang ya. Masa malam-malam bikin rusuh ya kan? Diseduh orang. Oke, kita mulai ya, latihan dulu. Pagi. Oh, Pak ini semangat nih. Siang. Cakep menggelegar. Malam. Berarti sudah fokus semua. Tangan buat kalian semua ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba tampilkan melalui slide di depan ya. Kalian bisa melihat tampilannya ada di papan tulis. Pertama memang judulnya adalah menentukan sekolah lanjutan. Pertama pengertiannya dulu. Kita harus tahu sekolah lanjutan itu apa sih Pak? Apa sih Kak? Jadi sekolah lanjutan adalah suatu lembaga pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah mulai dari setelah sekolah dasar. Ingat ya, setelah sekolah dasar dan sebelum perguruan tinggi. Saya akan tampilkan video jenis-jenis sekolah lanjutan, nanti kalian bisa menyimaknya dengan baik. SMA, SMK, MA, MAK, pesantren, dan UNISA. Sekolah menengah atas atau SMK adalah lembaga pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan
mahasiswa lulusan SMP atau sederajat yang terdiri dari kelas 10 sampai kelas 12 serta merupakan tingkatan wajib dalam program wajib belajar 12 tahun. Oke, itu video dari sekolah lanjutan atau jenis-jenis sekolah lanjut. Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu, kira-kira yang kalian dapat dari video yang barusan dilihat itu apa? Di antara kalian ada yang mau menyampaikan? Habibi. Oke, silakan Habibi. Gimana menurut Habibi? Saya tertarik sama SMK. Tertarik sama SMK. Kenapa tertarik sama SMK? Soalnya saya masuknya ke bidang otomotif. Oh, otomotif. Ada jurusan otomotif. Mas, Soalnya hobi saya otak-atik motor. oh berarti masuknya otak-atik motor gitu. Suka modif. Oh, jadi seneng ya sama mesin, seneng sama otomotif ya. Bagus, keren banget. Ada lagi mungkin? Oke, Albana, silakan. Saya tertarik sama sekolah SMA, sekolah menengah atas, karena sekolah itu punya 3 jurusan IPA, PS, sama bahasa. Nah itu saya lebih tertarik sama jurusan IPA, karena cita-cita saya itu ingin jadi dokter, karena dokter kan juga butuh pelajaran IPA, dan saya juga suka sama pelajaran biologi sama fisika, makanya saya pilih pelajaran IPA, jurusan IPA. Masya Allah, tepuk tangan buat Albana kan? Hebat ya, Albana cita-cita jadi dokter. Habibi pengen buka, pengen ngoprek motor, pengen modif motor, bisa jadi nanti jadi pengusaha otomotif ya, motor bahkan punya showroom motor. Amin. Oke, jadi semuanya paham ya dari jenis-jenis sekolah lanjutan dan macam-macamnya. Kalian sendiri sejauh ini mungkin sudah mulai tergambarkan. Kira-kira saya mau memilih sekolah lanjutan yang mana? Gitu ya? Paham ya? Oke, baik. Nah, cuman ketika kita punya tujuan, ketika kita punya sesuatu yang ingin dicapai, otomatis kita berbicara bagaimana ya? Cara mencapainya, cara menggapainya, dengan cara seperti apa ya? Langkah-langkah yang saya lakukan harusnya bagaimana? Nah, itu kan perlu perencanaan yang matang. Perlu apa? Perencanaan yang matang. Nah, saya punya salah satu trik, salah satu metode, kira-kira mungkin bisa membantu kalian dalam membuat perencanaan yang baik. Ada yang mungkin pernah dengar istilah konsep 5W1H? Tapi pernah dengar? 5W1H itu apa? What? Apa? What artinya apa terus? When. Terus? Where. Terus? Why. Terus? How. Yang terakhir how. Keren. Tepuk tangan buat Taki. Jadi betul yang disampaikan Taki. Itu namanya konsep atau semacam apa ya, kalau konsep berarti intinya metode lah atau cara lah biar kita membuat perencanaannya tuh bagus, detail. Jadi 5 pertanyaan tadi yang Raffi sampaikan itu tanyakan sama diri kita yang punya tujuan. Persis, saya tampilkan juga ya. Nah, ini yang dimaksud Raffi tadi. Dari what? Apa? Tanyakan sama diri kalian. Apa? Atau sekolah apa, sekolah lanjutan apa yang nanti akan kalian pilih, gitu kan? Jadi otomatis tergambar. Kalian langsung menentukan sekolah mana ya, gitu. Terus when, kapan? Kapan ya saya masuk sekolah itu? Otomatis kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada kita, kalian akan cari tahu. Oh iya, pendaftarannya kapan ya? Saya lulus kapan ya dari MG? Saya nanti wisudanya kapan ya?
dan seterusnya. Terus, Bu, siapa? Terus siapa yang terlibat? Saya udah pasti dong, kan saya yang daftar, saya mau sekolah. Terus siapa yang bisa bantu saya? Terutama pasti kalau kita sudah punya niat, biasanya yang sering membantu kita paling nomor satu atau paling terdepan itu siapa? Orang tua. Betul sekali. Orang tua. Pasti mereka yang nanti akan support kita, mendukung kita. Mau milih masuk sekolah manapun selagi baik, insya Allah orang tua mendukung. Terus, why? Mengapa? Tanya ke diri sendiri, mengapa? Mengapa Zufar kamu milih sekolah SMK? Katakan si Habibie tadi. Habibie nanya sama diri sendiri, Habibie, kenapa kamu pengen masuk SMK? Ya jelas dong, saya mau ngoprek motor, saya mau buka perusahaan otomotif. Keren ya? Habibie nanti bukan hanya dia pemakai motor, tapi bisa jadi produksi motor. Dan where, di mana? Di mana sekolahnya, alamatnya di mana? Katakan ngomong Habibie saya mau ke SMK yang mana? Di mana alamatnya? Itu perlu dicari. Makanya kalau 5 pertanyaan ini disampaikan, ditanyakan sama diri kalian, perencanaan kalian sudah bagus, insya Allah sempurna. Kalau perencanaannya bagus, otomatis kita mau melangkah teratur. Langkah yang teratur akan mendapatkan atau mendekatkan kita ke tujuan yang ingin kita capai. Paham? Satu lagi pertanyaan, how? Ini yang paling penting dibanding 5 yang lain. How? Bagaimana? Orang kalau ditanya bagaimana udah susah. Biasanya udah gimana caranya? Nah, di situ perlu dipetakan. Maka saya kasih kesempatan kalian dengan berpatokan dari konsep ini, coba kalian sekarang buat perencanaan seperti yang tadi saya sampaikan dan saya simulasikan dengan contoh Habibie dan Al-Bani. Saya kasih waktu silahkan mungkin 10 menit atau nanti 15 menit. Silahkan dibuka bukunya, dikeluarkan alat tulis. Coba kalian buat perencanaan sesuai dengan konsep. Kalau ada kesulitan, sampaikan aja ya. Silakan tanya. Alwi kalau nulis pakai tangan kiri, Iya. memang tidak. Tapi kalau makan, tangan kanan. Alhamdulillah. Itu ya yang di depan. Buat apa? When kapan? Siapa? Why mengapa? Where di mana? How bagaimana? Kenapa Zufar udah selesai Zufar? Allah. Soji mau masuk mana sih? Pesantren lagi? Masya Allah. Pengen jadi ustaz? Insya Allah pengen jadi ustaz. Alhamdulillah. Ya, bisa betul. Bisa mau kemana Isa? Mas, mana? Man Ice. Oh, Insan Sentegia. Itu pesantren bukan? Oh, jenis kayak ini ya. Udah tahu banyak tentang Man Ice. Lumayan. Oh, lumayan. Ini salah satu contoh berarti udah mulai merencanakan Isa. Tinggal tuliskan di buku sesuai dengan konsep yayasan. Iya. Sudah? Sudah. Sudah, bisa sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nadim, sudah Nadim? Sudah. Emang Nadim selalu terdepan. Nah, kalau sudah semua nih? Sudah. Oke. Kalau sudah, gini.
di antara kalian mungkin yang berkenan untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari perencanaan yang sudah dibuat. Ini kan keren-keren. Tadi ada Ngambil C, mau ke Husnul, otomotif, Alban mau ke SMA negeri. Nah, sekarang kan sudah disesuaikan dengan konsep ini nih. Saya pengen tahu, bisa jadi juga itu menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Oke, silahkan. Ada yang mau? Sudah. Oh, silakan Bapak. Silakan berdiri dah. Mau di depan di situ? Sini aja, Pak. Oh, di situ aja. Ngadu ke teman-teman ya. Ya, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan tadi yang saya buat. Yang pertama ada awat, yang berarti apa? Saya akan masuk ke SMK. Nah, sekolah menengah kejuruan. Yang kedua ada Y, yang berarti kapan? Saya akan mencari tahu informasi pendaftaran dibukanya penerimaan siswa baru dan saya akan mendaftarnya. Yang ketiga ada where, yang berarti di mana? Saya akan masuk sekolah menengah kejuruan negeri 1 Cibinong Bogor. Oh, di Bogor. Iya, di Bogor. Yang keempat ada why, yang berarti mengapa? Saya ingin langsung bekerja setelah lulus agar bisa membantu orang tua. Masya Allah. Yang kelima ada U, yang berarti siapa? Pertama, saya akan mendaftar. Yang kedua, saya akan meminta bantuan orang tua untuk mengantarkan saya. Dan yang ketiga, saya akan lebih baik atau giat belajar dan meminta bantuan guru untuk mengajarkan saya. Yang terakhir ada how, yang berarti bagaimana. Yang pertama, saya akan mencari tahu waktu pendaftarannya. Yang kedua, saya akan mempersiapkan diri dengan belajar lebih giat. Yang ketiga, saya akan membuat jadwal khusus untuk belajar materi yang akan dites di sekolah yang baru. Masya Allah. Tepuk tangan buat terima kasih Bapak, sangat lengkap dan cukup detail ya. Lengkap ya. Dari Word sampai how semuanya terjawab dan dapat kelihatan memang kayaknya lebih siap karena sudah menentukan SMK Negeri 1 tadi ya. SMK Negeri 1 Bogor. Saya pernah lewat kadang kalau karantina di kanan jalan sekolahannya. Ya. Kirim-kirim HTV tadi ya. Tapi kalau otomotif ya? Bukan, kalau kamu mesin. Tentang teknologi informasi. Oh, informasi. Suka sama IT. Ya sekarang udah emang eranya digital, serba digital, promosi juga digital. Bahkan kita mau kemana-mana sekarang udah pakai ojek digital ya, luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan buat kalian semua. Terakhir, saya punya kejutan, punya sosok inspiratif. Kalian sudah merencanakan, sudah mempunyai konsep 5W1H, terus juga tadi kalian sudah tahu jenis-jenis macam-macam sekolah lanjutan. Nah sekarang saya hadirkan sosok biar jadi model, biar jadi figur, dan ini bukan siapa-siapa, melainkan keluarga kita atau bagian dari sekolah ini, yaitu alumni angkatan 4. Beliau diterima di Semansa Depok melalui jalur prestasi taktis. Kalau nggak salah beliau itu hafal 15. Luar biasa kan? Kalian juga di sini yang punya hafalan nanti bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah lanjutan dengan jalur prestasi taktis. Saya panggilkan dulu ya. Bang, ayo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada teman? Siapa namanya? Abian. Abian. Siapa namanya? Abian. Terus apa yang
luar ngomong, langsung saja saya kasih kesempatan untuk berbagi Pak. Sharing sama adik-adik. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalan diri lagi aja biar lebih dekat aja. Namanya Adian dari SMP MI kayak sama kayak kalian, tapi anak tempat ya. Terus ini mungkin lebih ke sharing aja kali ini ya. Jadi awal-awal tuh aneh bisa keterima lulus dari SMP MI dari pesantren sampai SMA di SMA N1 Depok sampai ke Unpad jurusan HI di Bandung. Jadi awalnya tuh aneh dari kelas 7 sampai kelas 9 tuh setiap perpulangan aneh selalu inilah kayak ngarengin ke orang tua, kayak pengen keluar udah bilang nggak betah. Nah, yang pas aneh ngejar SBMPTN tuh aneh bingung, aneh pengen masuk jurusan apaan ya. Terus aneh konsultasi lah ke guru BK SMA sama guru BK Bimbel. Nah, habis aneh konsultasi ternyata dia buat masuk sastra Arab, karena sastra Arab tuh gampang dan ya punya dikit lah. Belum itu yang udah pengen buat masuk SMA luar coba. Yang telah Ayo Bang, apa aja? masa Sama ya Bang ya. Kenapa tuh? Ini katanya seru sih terus saya juga pengen banyak ilmu yang tadi terjadi di pesantren Bang. Oke, yang lain gitu ya? Iya. Oke, aneh lanjut aja ya tadi ya. Nah, habis aneh masuk SBM pengen udah jadi SBMPTN, aneh awal-awal tuh pengen nyoba di UI masuk jurusan sastra Arab. Nah, yang pas aneh udah kayak pede lah, soalnya yang siswa barunya tuh mahasiswa barunya tuh yang daftar 30 orang, yang keterima 15 orang. Nah, aneh pede lah pengen masuk situ, tapi ternyata melenceng jauh dari kepengenan aneh. Ternyata aneh gagal. Di situ aneh sedih, terus dibangkitin minta sama orang tua aneh, ya udah cari lagi lah. Habis itu nemu lah di website, aneh masuk gak masuk apa sebelum itu pengen nyoba lah di Universitas Pajajaran, masuk jurusan sastra Arab sama hubungan internasional, karena disuruhnya 2 jurusan, boleh lah. Nah gitu aneh ngetes. Aneh sambil nungguin dengan SBMPTN, aneh tuh masuk ke Universitas Pajajaran tuh gara-gara pakai sertifikat tapi yang bisa masuk NASA. Jadi aneh nyoba di tempat lain juga kayak di UNS sama di UI. Aneh nyoba lagi di UI, tapi UI itu malah nggak juga. Gitu. Aneh nyoba lihat apa SBMPTN. Ternyata alhamdulillah aneh lulus di Unpad sama di UIN sastra Arab dua-duanya. Alhamdulillah. Teman-teman aneh juga nggak expect loh. Kayak kok bisa sih caranya gimana? Nanyain. Terus aneh cuma kayak rasa dari kepada Allah sama belajar 6 bulan doang. Soalnya sastra Arab tuh harusnya IPS kan, aneh malah IPA. Aneh pas jadi kepada Allah 6 bulan tuh. Nanti alhamdulillah berhasil. Aneh kemudian tadi juga nyoba ke UI ya. Aneh nyoba lagi UI lagi pakai jurusan kesejahteraan. Ternyata gak lulus juga. Ya aneh ya gimana lagi. Terus pada akhirnya aneh dapat kabar buat SBMPTN itu aneh lihat kan. Ternyata aneh tuh masuk di Unpad jurusan HI sama sastra Arab. Dan sekarang aneh ngasih tahu ngasih tahu orang tua gara-gara aneh lulus. Dan pada akhirnya aneh sekarang semester 1 di Unpad Pajajaran di jurusan HI sama jurusan sastra Arab. Mungkin sampai situ aja sharing aneh, mungkin bisa buat motivasi yang ibadah. Mungkin udah gitu aja. Terima kasih. Ada yang mau nanya kali Bang? Ya, mungkin ada yang mau nanya. Saya Bang, Apa lagi? pasti kan
ada pelajaran umum tuh, ya kan? Ya. Nah, sama pas di SMA tuh kan beda-beda kan, jadi kayak nggak sama kayak di pesantren gitu kan. Nah, Apa nggak kaget Pak waktu di SMA? yang pas di SMA sih lebih kan gara-gara SMA ya. Jadi Anda tuh lebih ke di ujian, jadi kan Anda awal pesantren, berapa alhamdulillah berapa 15 juz, Anda lebih ke jadi contoh lah, kayak jadi bacaannya, dari tata syaratnya lah, mungkin ya belajar. Dan jadi ini ya Bang, kaget mungkin biasa ya, karena memang dari pesantren wajar. Cuman bisa punya kelebihan taktisnya itu ya, yang seolah mungkin teman-teman lain yang nggak punya hafalan lihat abang wah gitu ya, gitu ya. Gimana ya? Ada ini ya kisah serunya nggak? Mungkin kayak gimana, kayak awalnya kan nggak bisa baca Quran, kayak tiba-tiba disuruh ngapalin lah sama guru agama. Di situ ya udah, gara-gara itu saya tanya yang kemarin tuh, kayak pas itu kita kayak ajarin lah sampai dia bisa lah baca Iqra kayak di 30 kayak gitu lah. Masya Allah, berarti selain sekolah juga bisa menyiarkan Al-Quran. Mungkin ada lagi ada Bang? Boleh Bang? Baik. Satu lagi kali ya? Boleh. Ada lagi mungkin mau nanya? Pak, Ya boleh. Pak, silakan. itu cara sertifikat tahfiz terpakai buat masuk SMA gimana Pak? Kalau buat masuk SMA sih palingan juga diselipin, kalau enggak lagi kan ujian tuh. Ujian palingan kayak lagi sama gurunya minta kayak nih kayak jalur prestasi lah. Nah, kalau jalur prestasi itu bakalan dibedain ujiannya. Jadi dari gurunya bakalan ngambil, kan biasanya SMA luar kalau enggak kuliah-kuliah itu bakalan ngambil yang berprestasi. Jadi ya bakalan diutamain lah gitu. Jadi prestasi berarti nggak lewat jalur tes yang kayak biasa kayak yang lain ya. Beda. Emang jalur prestasi. Bahkan mungkin bisa di antara prestasi itu lulus tanpa seleksi. Gitu ya Bang? Ya. Nah, itu pertanyaan dari Pak. Cukup jelas sekali ya? Cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, aplaus buat Bang Kamya. Bang Kamya sudah hadir di sini menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Sekarang mungkin motivasi Bang sedikit Bang, berapa kalimat, 2 kalimat mungkin. Silakan Bang, buat ada Bang. Mungkin kesuksesan adalah milik mereka yang akan percaya mimpi indahnya. Jadi jangan minder dengan apa yang anda punya, tapi percayalah apa itu yang dinamakan proses. Jadi mungkin belajar. Jadi percaya proses dan ikhtiar, insya Allah tercapai impian kita semua ya. Oke, sekali tepuk tangan buat Pak. Ketemu lagi di ruang tamu memang sudah tulisan gitu. Oke. Terima kasih ya. Ya, Pak. Yang mau ngobrol lebih jauh lagi dengan Bang Ardian bisa nanti setelah selesai dari ruangan ini atau selesai lah ya. Baik, terima kasih anak-anakku yang ganteng-ganteng terus juga yang pintar-pintar. Perencanaan sudah, terus jenis-jenis sudah disampaikan. Tadi tokoh inspiratif juga sudah hadir. Nah, tiba kita di waktu yang memang sudah mau habis. Mungkin saya minta sekarang di antara antum, di antara kalian yang mungkin bersedia menyimpulkan dari hasil kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir. Oke, ada yang berkenan? Mujadid. Oke, silahkan Mujadid. Jadi saya mau menyimpulkan apa yang saya dapat pada layanan hari ini. Jadi kita sebagai siswa kelas 9 harus memilih sekolah lanjutan yang tepat. Jadi tidak cuma sekedar ikut-ikutan teman mau masuk sini karena dia mungkin sahabat jadi ikut-ikutan. Tapi kita juga harus tahu kekurangan dan kelebihan sekolah lanjutan yang baru terjadi. Terima kasih dan luar biasa buat Mujadid. Ya. Mujadid. Oke, jadi kata Mujadid nggak bisa ngasal. Jadi kita harus tahu kekurangan dan kelebihan sekolah lanjutan yang akan kita pilih. Betul sekali. Terima kasih Mujadid. Satu, biar lebih mantap lagi, satu lagi kali ya. Siapa? Jangan.
Oh, Faros, silakan Faros. Jadi kita harus memilih sekolah lanjutan yang sesuai dengan kelebihan kita. Sesuai dengan Kelebihan kita. Jadi di sekolah lanjutan ada berbagai jenis jurusan. Nah, saya pilih jurusan IPS karena saya suka sejarah, hukum, dan sosial. Ya, jadi yang pas saya ambil jurusan IPS di SMA. cakep sekali. Tepuk tangan buat Mujahid dan Faros. Baik, dengan demikian rangkaian layanan kita, kegiatan kita pada hari ini tiba di penghujung, hampir selesai. Namun saya ingatkan kembali ya, seperti biasa, seperti yang sudah juga, setelah kita melakukan layanan, ada LKPD, ada angket kepuasan konsuli yang harus kalian isi. Nanti saya akan share link Google, terus di Google Drive ada, saya sudah buat Google Form. Ya, nanti Google Formnya saya share di grup kelas. Oke ya, nanti di grup kelas langsung lihat, kalian lihat terus kalian isi. Seperti yang sudah-sudah, nanti dari situ bisa saya lihat bagaimana untuk bahan evaluasi saya. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya dari awal sampai akhir. Rangkaian layanan dan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Dan akhir kata mungkin sebelum ditutup, saya ingatkan kembali juga, kita bertemu lagi di pekan yang akan datang dengan materi promosi pelayanan yang lain. Sekali lagi applause dan terima kasih untuk kalian semua. Biar lebih berkahnya, di antara kalian mungkin ada yang bisa membantu untuk memimpin doa penutup. Lagi kan? Sorry lagi. Oke, sorry silakan. Istiadat mustahidan Tuhan. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih, kalian luar biasa semuanya. Sampai berjumpa lagi dengan saya di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.